Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi, apa kabarnya? Kita percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu baru di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita akan mulai ibadah raya kita pada pagi hari ini. Mari kita undang Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, menjamah setiap kita, memulihkan setiap kita, merestorasi kehidupan kita. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah raya kita. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu Bapa, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan kami tinggikan.
segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari serukan tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Yesus Tuhan, sempurna kuasa-Mu. Amin Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Dia layak terima pujian, Dia layak terima hormat. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Yesus, Dia Yesus, Dia hebat di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami menyanjung-Mu Bapa. Kami berterima kasih karena Kau baik. Segala yang baik datangnya dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih tetap semangat Bapak Ibu, amin. Masih tetap semangat. Sekali lagi mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 bilangnya begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada amin Bapak Ibu? Waktu kita jatuh gak dibiarin Tuhan sendirian. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ho ho ho. Ho ho ho. Ho ho. Ho. Ho ho ho. Ho ho ho. Ho ho.
Bapak Ibu. Wow, wow. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Amin Tuhan. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama angkat tangan. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sama-sama katakan. Tangannya, yes, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin Tuhan. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, ye, tangannya, oh, oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan. Tangannya, tangannya, oh, oh, menopang tangannya. Apabila, amin, tak sampai, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Percaya Bapak Ibu, tangan Tuhan yang kuat itu yang selalu pegang erat tangan kita. Tentunya masih tetap antusias, amin Bapak Ibu. Masih tetap berdiri, jangan duduk dulu. Kita masih tetap memuji Tuhan, haleluya. Firman-Ku, kebenaran-Ku, itulah
katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Amin. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Sekali lagi katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah. Amin. Dan kan ku injak-injak iblis di dalam kuasa namanya. Oh, 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 Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh, 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 Yesus, ada kuasa dalam. Sekali lagi. Sebab itu ambillah senjata Allah. Amin Tuhan. Dan kan ku injak-injak iblis di dalam kuasa namanya. Oh, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkeringat Bapak Ibu? Belum ada apa-apanya. Silakan duduk dulu. Mari siapkan hati. Lebih dalam lagi kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yesus kau luar biasa Bapa. Nama terindah, nama termanis. Tuhan yang gak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Oh terima kasih Bapa. Daud bilang lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Dunia menawarkan yang aneh-aneh, tapi di hadirat Tuhan ada kelepasan, ada jawaban, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada janji yang pasti akan Dia genapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Amin Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, amin, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, amin, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi, biarkan ini menjadi doa kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sama-sama katakan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu.
Beri yang terbaik kepada Tuhan. Sembah Dia. Yeah. Haleluya. Engkau melawat kami Tuhan pagi ini. Engkau menjamah setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami tahu Engkau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini yang Kau mau menjamah setiap kami Tuhan. Setiap kami di tempat ini maupun di rumah-rumah siapapun kami percaya Engkau mau menjamah hidup kami, Engkau mau mengubah hidup kami sekali lagi Tuhan. Lawat kami Tuhan. Biar kami boleh mengalami Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Mengalami experience singkat, mengalami Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Sekali lagi kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Kau menjamah dan mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih kami serahkan padamu Tuhan. Ibadah raya ini kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar hati kami terbuka, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap diubahkan ya Tuhan. Kami siap dipulihkan ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami siap mendengarkan berbicara pada setiap kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Ucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih tim Praise and Worship. Luar biasa, tim Praise and Worship-nya siap berperang, haleluya. Ya. Untuk mengalami kemenangan, amin. Untuk mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kita mau merenungkan lagi sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita akan diberkati, kita akan diubahkan. Saudara siap diubahkan, amin? Siapkan hati saudara, Bapak Ibu sekalian, siap untuk saudara berubah. Setiap kita perlu tetap berubah di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar lagi. Saya sebenarnya ingin meneruskan pelajaran tentang kedewasaan, tetapi saya dapatkan bahwa kita harus memperdalam suatu hal yang saya mungkin pernah sampaikan, tapi saya mau kita perdalam sekali lagi untuk benar-benar meraih, ya, mendapatkan segala hal-hal yang Tuhan mau berikan daripada hal itu. Yaitu satu pelajaran yang dalam kongres berjudul arsitektur. Ya, mungkin saudara pernah dengar saya sebutkan arsitektur hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Bahwa setiap kita punya arsitektur dalam hidup kita. Bahwa setiap kita punya suatu pola pikir yang dibangun daripada hidup kita, yang membentuk kita sampai pada saat ini apa adanya kita, Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang kita perlu hari ini kita gali, kita perdalam, dan ini pelajaran yang mengubah banyak orang, Bapak Ibu. Dan biarlah kita semua diubahkan sekali lagi, haleluya, oleh pelajaran ini, oleh firman Tuhan, bukan manusia tapi firman Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Kita akan lihat sekali lagi satu ayat yang pernah saya bacakan di Yeremia pasal yang pertama. Kita akan perdalam hal ini Bapak Ibu sekalian, supaya kita belajar bersama. Ya, Yeremia pasal 1 kita akan melihat dari ayat yang ke-5, kita akan lihat ya, ayat 4 aja saya bacakan sampai kepada ayat yang ke-7 ya Bapak Ibu. Kita akan melihat sama-sama Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Firman Tuhan datang kepadaku, Yeremia ya. Datang kepada Yeremia bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan kepada mereka. Saudara, kita melihat di sini bahwa ada suatu tugas besar dari Tuhan pada Yeremia. Ada suatu visi yang besar dari Tuhan bagi Yeremia. Yeremia harus melaksanakan sesuatu tugas yang khusus Allah berikan bagi dia. Dan kita tahu bahwa Tuhan punya misi khusus, visi bagi setiap saudara saya. Amin, saudaraku. Tuhan punya visi bagi setiap kita. Dan ada visi yang besar yang Tuhan siapkan bagi hidup kita, Bapak Ibu. Kalau saya bicara visi, mungkin kebanyakan orang akan langsung berpikir hanya kepada hal rohani, pelayanan. Dan pelayanan memang adalah suatu visi Tuhan juga. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan bisa punya visi bagi pribadi hidup kita. Haleluya. Tuhan bisa bawa kita naik tinggi. Firman Tuhan mengatakan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan naik dan tidak turun. Tuhan bisa membawa kita, dan kalau tangan Tuhan yang bawa, firman Tuhan mengatakan kalau aku meninggikan tidak ada yang bisa merendahkan. Kalau aku yang mengangkat tidak ada yang bisa menjatuhkan. Haleluya. Saudara, Tuhan bisa punya visi yang luar biasa bagi hidup kita. Saya tidak tahu panggilan saudara, panggilan Tuhan bagi hidup kita semua apa, saya tidak tahu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian, mungkin para mahasiswa yang lagi melihat sekarang pada waktu ini. Mungkin Tuhan punya visi bagi saudara, satu-satunya menjadi pejabat di suatu kota. Menjadi orang-orang menjadi maju dalam politik, di pemerintahan, bisa saja seperti itu. Saya melihat ada orang-orang yang dipakai Tuhan juga seperti itu. Mungkin ada orang dipakai Tuhan juga dalam pelayanan menjadi penginjil yang luar biasa. Mungkin dijadikan seorang hamba Tuhan yang luar biasa seperti Yeremia dikatakan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu Tuhan punya rencana. Haleluya. Yang saya tahu God has a plan for you and me. Ya, Tuhan punya rencana bagi hidup kita. Kita tidak pernah tahu, saudara nggak bisa melihat seseorang, saudara melihat sekarang orang yang lemah, ya rasanya tidak punya daya apa-apa. Saya sudah pernah melihat orang seperti pada waktu mahasiswa, sekarang jadi orang luar biasa. Saudara. Jadi kita tidak bisa menilai orang sekarang. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana bagi dia pada masa mendatang. Haleluya. Dan visi yang besar sama saja Yeremia. Tuhan punya rencana, visi yang besar bagi Yeremia. Tetapi saudaraku, tetapi satu hal yang menjadi penghalang Yeremia. Dia katakan, aku tidak bisa. Dia mengatakan bahwa, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Saya pernah ngomong sama seseorang, saya bilang, apa kamu nanti mau jadi pelayan Tuhan berkhotbah? Dia bilang gini, aku nggak bisa bicara katanya. Ya, aku nggak bisa ngomong katanya. Saya melihat orang ini dan saya percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi dia, cuman dia belum menyadari akan hal itu. Sama seperti Yeremia. Ya, Tuhan mau panggil jadi nabi. Nabi itu pasti kerjaannya apa? Ngomong, betul nggak? Ya, nabi pekerjaannya pasti menyampaikan suara Tuhan pada orang lain. Menyampaikan suara Tuhan pada raja-raja, kalau saudara baca dalam ayat selanjutnya. Menyampaikan suara Tuhan. Tetapi dia katakan, aku tidak bisa ngomong. Aku tidak pandai bicara katanya, saudara. Ya. Sebab aku ini masih muda. Saudara, ada sesuatu yang salah di dalam kehidupannya Yeremia. Ada sesuatu yang namanya adalah wrong architecture in his life. Ada sesuatu yang salah dalam struktur bangunan, pola pikir yang melandasi seluruh kehidupannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi arsitektur ini adalah suatu yang membangun hidup kita dari kita masih kecil, bahkan mungkin dari dalam kandungan, karena dari dalam kandungan orang sudah bisa mendengar banyak hal, saudaraku. Jadi kalau orang di dalam kandungan orang tuanya sering mengeluh, maka dari dalam kandungan dia sudah punya sikap negatif terhadap segala sesuatu. Itu struktur hidupnya dibangun. Sehingga Yeremia mengatakan tugas segitu besar aku gak bisa. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian Tuhan mau bawa saudara jadi seorang yang luar biasa. Saudara katakan Tuhan aku tidak mampu. Kenapa? Karena arsitektur dalam hidup saudara tidak mampu menampung daripada panggilan Tuhan itu saudaraku. Tapi saya mau katakan satu berita yang luar biasa. Tuhan mampu mengubahnya. Haleluya. God can change your architect. Saudaraku.
Dan ini kita mau pelajari Bapak Saudara sekalian pada hari ini saudara. Ya, Yeremia mengatakan aku tidak bisa. Arsitek itu sama seperti bangunan ini. Kalau kita lihat bangunan ini ada berbagai pilar-pilar yang ada di sini. Ya. Selalu ditopang oleh pilar-pilar. Kalau nggak ada pilar ini apa yang terjadi? Bangunan ini roboh. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita ada pilar-pilar yang struktur pola berpikir yang menunjang kehidupan kita. Dan kalau pilar itu ada yang missing, ada yang hilang, hidup kita akan mudah hancur. Akan mudah putus asa, akan mudah kecewa, akan mudah hal yang lain. Pada waktu saya masih lebih muda, ya, saya bilang lebih muda ya karena orang bilang muda usianya kadang sekarang gak jelas saudara ya. Biasanya orang dulu berpikir muda adalah mungkin sampai 30-40 tahun muda. Katanya PBB sampai 70 tahun masih muda. Saudaraku. Jadi sudah tidak jelas. Saya hanya ngomong waktu saya masih lebih muda. Saudaraku. Saya pernah pada suatu kondisi di mana saya merasa ini saya nggak mampu ya menjalani kehidupan dan untuk apa kehidupan ini. Mungkin saudara ada yang mendengar waktu saya kesaksian saya bertobat dan waktu itu ya saya naik motor dan saya mau bunuh diri waktu itu. Ya karena saya merasa bahwa kehidupan ini sia-sia, ya nggak ada sesuatu pun yang bisa dinikmati rasanya. Semuanya hampa, semuanya kosong, Bapak sekalian. Dan waktu itu saya nggak mengerti, tapi sekarang saya mengerti bahwa something missing in my life. Ada sesuatu pilar yang hilang pada waktu itu sehingga saya tidak kuat menahan daripada segala beban kehidupan pada waktu itu, segala hal-hal yang bisa membuat saya stres dan membuat hal-hal yang membuat saya menjadi penuh tekanan Bapak Ibu. Jadi arsitektur ada seperti pilar-pilar yang ada dalam hidup kita dan kalau ada beberapa yang hilang maka kita menjadi tidak kuat dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan sedang mengatakan pada Yeremia bilang aku tidak mampu Tuhan. Tapi Tuhan katakan Yeremia, ingat, aku sudah mengenal engkau. Bahkan sebelum engkau lahir, engkau dalam kandunganmu, aku sudah mengenal engkau. Tuhan sedang mengatakan apa? Aku kenal engkau dari dalam kandungan. Tetapi memang waktu engkau dalam proses pertumbuhan, something wrong. Ada sesuatu yang salah dibangun atas kehidupanmu. Tuhan sudah mengatakan kepada Yeremia seperti itu. Ada sesuatu yang salah. Mestinya kamu bisa menghadapi tugas yang aku berikan kepada engkau. Tetapi karena ada sesuatu yang salah dalam hidupmu maka engkau tidak bisa menampung tugas yang aku berikan. Bapak sekalian, saya tidak tahu hidup saudara. Tapi kalau di tempat ini ada yang saudara yang mendengar. Kalau selalu merasa bahwa hidup saudara sia-sia. Selalu merasa bahwa hidup saudara kosong. Saudara selalu merasa saudara gagal dan tidak pernah bangkit dari kegagalan saudara. Saudara selalu merasa stres dan tidak bisa menghadapi kehidupan. Maybe something is missing. Something pillar is missing in your life saudaraku. Ada sesuatu yang mesti dibangun dari hidup saudara. Itu tidak dibangun. Beberapa hal yang saya tanamkan dalam anak saya coba waspada melihat beberapa hal yang kurang dalam proses berpikir mereka. Saya coba tanamkan, ada yang saya tanamkan bahwa kamu berharga walaupun mungkin kamu tidak berprestasi sama seperti orang lain. Tapi kamu berharga di hadapan orang tua, kamu berharga di mata Tuhan. Itu salah satu saudaraku pilar yang dibangun dalam kehidupan daripada seorang anak. Saudara mengerti amin? Dan itu harus dibangun. Kalau itu tidak ada maka dia akan mudah sekali merasa tidak berharga. Dan kalau dia tidak merasa berharga maka dia mudah sekali kehilangan tujuan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, Yeremia berhadapan dengan Tuhan sendiri pada waktu itu. Yeremia berhadapan dengan Tuhan dan dia mengatakan, Tuhan aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Tetapi Tuhan mulai menjelaskan kepada dia. Ada 3 poin di dalam pelajaran ini yang kita harus pahami. Yang pertama yaitu bahwa arsitektur adalah siapa kita sebenarnya. Ya. Ini bukan siapa kita seharusnya, tapi siapa kita sebenarnya. Siapa saudara sebenarnya. Orang lain mungkin tidak tahu saudara, tapi siapa saudara sebenarnya. Itulah arsitektur saudara. Setiap kita punya arsitektur yang membangun hidup kita dan itulah kita saudaraku. Siapa saudara sebenarnya. Mungkin di depan orang lain saudara baik, tapi untuk saudara sendiri saudara menangis. Karena ada sesuatu yang
kurang dalam hidup saudara. Sesuatu yang belum ditanam dengan benar dalam hidup saudara. Mungkin di hadapan orang lain saudara bisa bersikap baik, tetapi waktu saudara sendirian saudara tahu bahwa saudara merasakan banyak hal yang begitu kurang. Saudara selalu kurang dalam hidup saudara. Siapa saudara sebenarnya? Arsitektur adalah yang pertama, poin yang pertama yang kita pahami. Arsitektur adalah siapa kita sebenarnya. Saudara, kenapa kita harus memahami siapa kita sebenarnya? Supaya kita juga memahami siapa kita di dalam Tuhan. Bisa katakan amin? Kita harus memahami dari keadaan yang sekarang kita, saudara. Siapa saudara sebenarnya? Saya tidak tahu saudara seperti apa. Tapi kalau saudara tahu, saudara dengar firman ini, saudara tahu bahwa ada something, ada sesuatu. Kita semua ya, saya juga ya memperbaiki banyak hal dalam hidup saya. Banyak rema Tuhan berikan bagi saya diubahkan lagi. Saya percaya bahwa setiap hari harus ada rema yang mengubah kita. Saya katakan amin. Setiap hari harus ada rema yang mengubah kita, saudaraku. Ya. Jadi siapa kita adalah poin yang pertama, saudaraku. Ya, kita bisa menyembunyikan daripada orang lain hal kita. Kita mungkin di depan orang lain kita menjadi orang yang kudus, orang yang suci, tapi sewaktu sendirian kita berbuat dosa. Itulah arsitektur kita, ada sesuatu yang salah dalam arsitektur kita. Dan Tuhan mau pulihkan. Poin yang kedua yang kita perlu pelajari di sini, ya nanti saya akan berikan beberapa langkah praktis juga ya supaya kita bisa lakukan. Poin yang kedua yang kita perlu tahu di sini yaitu arsitektur ya, yang benar sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Saya bisa katakan amin? Tuhan sudah siapkan bagi hidup kita. Sebenarnya waktu kita lahir baru Tuhan sudah tanamkan rohnya dalam hidup kita. Ya bahwa benih Yesus dalam hidup kita dan itulah arsitektur yang benar yang ada dalam kehidupan kita. Begitu juga Yeremia. Tuhan sedang mengatakan kepada dia bahwa Yeremia, kamu merasa tidak mampu, kamu merasa tidak bisa, tapi ingat baik-baik, aku mengenal engkau dari dalam kandungan. Tuhan pasti ngomong gitu supaya Yeremia yakin, ya, bahwa Tuhan sudah kenal dia kok. Dia sendiri belum kenal dirinya sebesar dalam kandungan, tapi Tuhan sudah kenal dia. Kemudian Tuhan lanjutkan di dalam ayat 18, saya pernah baca ayat ini, saya ulang lagi satu kali lagi, ya menjelaskan. Tuhan ngomong, mengenai aku sesungguhnya pada hari ini. Ya, berlawanan sekali dengan apa yang Yeremia pandang tentang dirinya. Aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, dalam bahasa Inggris lebih jelas. Aku telah membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga. Melawan seluruh negeri ini, menentang Raja Yehuda dan pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Tuhan katakan apa? Aku sudah membentuk engkau, aku sudah siapkan arsitektur yang baru bagi hidup ada di dalam engkau. Yaitu aku telah membentuk engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi pilar besi, menjadi tembok tembaga. Kota yang berkubu kita tahu adalah kota yang ditinggikan, yang tidak bisa diserang oleh siapapun. Dan kota dan pilar besi adalah lambang suatu kekuatan di dalam dia. Yang bisa menentang segala apapun yang menghalangi jalan Tuhan. Dan tembok tembaga berbicara tentang penghakiman kepada musuh-musuhnya. Saudaraku, Tuhan sedang mengatakan apa? Yeremia, di dalam engkau sudah aku tanamkan arsitektur yang membuat engkau luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan membuat kita luar biasa. Tuhan sudah tanamkan di dalam rohnya dalam diri kita. Sesuatu yang luar biasa. Saudara. Tuhan mencoba meyakinkan Yeremia. Ya, jangan pandang dirimu seperti aku memandang, pandang dirimu seperti aku memandang engkau. Jadi yang kedua adalah bahwa arsitektur yang benar Tuhanlah yang membuatnya. Saudara, kita tidak bisa melihat daripada masa lalu kita untuk membentuk arsitektur yang benar. Kita melihat dari firman Tuhan yang membentuk kita, saudara sekalian. Ya, saya katakan bahwa kalau kita hari ini, saudara, kita merasa bahwa dalam diri kita ada yang kurang, saudaraku. Kita datang kepada Tuhan dan Tuhan yang memulihkan hidup kita, saudaraku. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, ya, dikatakan lagi di sini bahwa ada arsitektur yang baru. Ini poin yang ketiga ya, kita pelajari. Perhatikan baik-baik. Arsitektur yang baru adalah sama dengan otoritas yang baru. Haleluya. Orang yang punya arsitektur yang lama gak punya otoritas, saudaraku.
Ya, makanya saya bersyukur melihat tim musik luar biasa ya, nyanyinya mengalahkan musuh, berarti arsiteknya baru. Haleluya. Ya, penuh semangat ya. Kalau orang arsitek yang lama nyanyi yang nangis-nangis toh ya gitu ya. Yang sedih-sedih ya. Ya. Kita punya arsitek yang baru, kita adalah pemenang dalam Tuhan. Haleluya. We are conqueror, more than conqueror, kata firman Tuhan, saudaraku. Arsitektur yang baru adalah sama dengan otoritas yang baru. Kalau saudara mau menikah dalam otoritas, arsitektur hidup harus diperbarui. Haleluya. Saudaraku, kita harus dibarui. Pola pandang kita harus dibarui, saudaraku. Sebelum kita bisa mengenal cara pandang yang benar. Ya, kita nggak bisa punya cara pandang yang benar atas hidup kita. Kita nggak punya otoritas, saudaraku. Ya, ada banyak orang, ya banyak orang. Kalau orang menguji otoritas salah satunya ngusir setan, saudaraku. Saya mau tanya, saudaraku. Saudara masih ngusir setan atau diusir setan? Masih ngusir setan atau setan ngusir saudara? Kayak anak-anak Skewa. Ya. Saudara ketakutan melihat. Nah, itu salah satu hal yang paling jujur tuh ngusir setan, saudaraku. Ya, karena setan bisa melihat siapa kita yang orang lain nggak bisa ngelihat. Ya, dia bisa melihat di dalam alam roh, saudaraku. Ya, dia bisa ngelihat kita ini punya iman apa, dia bisa tahu. Dia akan ngetes, ya. Ya, saya pernah cerita waktu saya ngusir setan ya. Saya ngusir setan langsung setan dari orang ya yang sedang merasuk orang gitu ya. Langsung dia keluarkan jurusnya, saudaraku. Dia bilang keluar jurus, dia bilang jurus, sekarang jurus ular berias kalau nggak salah. Ular bisa berias, berdandan, saudaraku. Kalau nggak salah namanya itu. Terus dia mulai ini. Dan dia coba mukul saya, saudaraku. Tapi kayak ada malaikat Tuhan tahan. Jadi dia pukul saya itu lambat sekali. Ya, nggak bisa ini, saudaraku. Saya percaya kalau di dalam roh masih dia mau pukulnya kenceng untuk menghancurkan saya, tapi nggak bisa ya. Ada kuasa Tuhan menahan. Ada arsitektur Tuhan dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Arsitektur baru adalah otoritas yang baru. Yang percaya katakan amin. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau kita mempunyai otoritas yang baru dalam hidup, otoritas yang naik lebih tinggi, izinkan kita diubahkan dalam pola pandang kita. Yang pola pandang, cara berpikir yang membuat perasaan kita, keyakinan kita berbeda, saudaraku. Kalau engkau sering bersikap negatif, arsitekturmu kurang. Kalau engkau sering mengeluh, arsitekturmu kurang, saudaraku. Engkau enggak punya otoritas untuk melakukan hal yang besar. Jadi 3 hal ini. Yang pertama adalah arsitektur adalah siapa kita. Ya, ini saya belajar, ini saya merasa ini hal yang luar biasa. Dan yang kedua, arsitektur yang baru yang benar adalah Tuhan yang menyiapkan, bukan kita sendiri, tapi sudah ada Tuhan siapkan bagi kita. Dan yang ketiga adalah arsitektur yang baru sama dan otoritas yang baru. Saudara tahu Yeremia punya otoritas yang baru sehingga dia bisa menentang raja-raja. Pada awalnya arsitek lamanya Yeremia dia nggak berani untuk mengangkat kepala untuk menentang, untuk ngomong sesuatu yang mereka harus berubah, saudaraku. Tapi waktu dia punya arsiteknya sudah diperbaharui, dia berani ngomong dengan luar biasa karena dia punya otoritas yang baru dalam hidupnya. Nah, saya sampai kepada kalau begitu apa langkah praktis yang kita harus lakukan? Saya percaya ini penting ya. Ya, walaupun ini belum semuanya, tapi saya mau paling tidak kita punya clue, kita punya suatu ide apa yang kita harus lakukan. Yang pertama ya, atau saya katakan yang A aja untuk membedakan dari yang tadi, yang A. Ubah pola pikir kita. Yang mau katakan amin? Change your mindset, saudaraku. Kalau saya berpikir, aku ini tidak bisa melakukan perkara yang besar, saudara tidak punya iman untuk itu, saudara nggak bisa melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara. Saya percaya bahwa saudara bisa jadi seorang yang luar biasa, amin. Saudara bisa percaya enggak seperti itu? Pola pikir kita harus berubah, saudaraku. Saya pernah bertemu ada orang mengatakan tidak pernah ada sesuatu yang baik dalam hidup saya berpikir yang salah. Sudah ada, saudaraku. Dan itu akan mengikat dia. Saya pernah ketemu pada orang, saudaraku. Dia punya ulang tahun pada bulan apa, bulan tertentu, bulan apa, saya nggak usah ngomong bulannya ya.
Bulan apa gitu, kemudian dia bilang gini, setiap kali aku ulang tahun mesti ada masalah. Nah memang terjadi beberapa kali. Tapi waktu dia ngomong itu menjadi satu yang diikat di dalam roh. Dan itu selalu terjadi. Pola pikir harus berubah, saudaraku. Kalau saudara kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan gak bisa pakai kita melebihi daripada pengharapan kita, saudaraku. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, sesuai dengan pengharapan saudara, iman kita lalu bekerja, saudaraku. Yesus selalu katakan apa? Ya, jadilah menurut apa? Iman, saudaraku. Ya. Jadi kita harus berubah dulu pola pikir kita. Ya, selalu kalau ada pencermin, ya, katakan bahwa oh, engkau orang yang luar biasa, haleluya. Engkau luar biasa, saudaraku. Jangan ngomong wajah jelek kayak gini, waduh, saudaraku. Ya. Bahaya. Yang belum dapat jodoh, saudaraku ya. Jangan ngomong wajah kayak gini mana bisa dapat, saudara, jangan gitu, saudaraku. Saudara mengklaim hidup saudara, ya akhirnya saudara tidak bisa mendapatkan yang terbaik pada Tuhan sudah menyiapkan bagi saudara. Ya. Jadi yang pertama ya adalah ubah pola pikir saudara. Yang mau katakan amin? Ubah pola pikir, ubah cara berpikir saudaraku. Ya, ubah dulu ya saudaraku. Ya kita sudah belajar banyak hal, kita tahu bahwa ada orang-orang yang tidak pernah menyerah. Walaupun mencoba gak menyerah terus sampai akhirnya dia berhasil, saudaraku. Karena dia tidak mau menerima pola pikir yang negatif dalam hidupnya dia. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Ini beberapa langkah praktis biar kita tahu apa yang kita lakukan. Berhubungan arsitektur yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua, ubah citra diri saudara. Ya mau katakan amin. Ubah gambar diri. Bagaimana gambar diri saudara? Bagaimana gambar diri kita? Kita merasa bahwa kita adalah orang yang ya kan orang tua kita seperti apa, kita tidak akan menjadi apa-apa gitu. Sama saya Yeremia dia bilang, aku ini dari desa kecil, aku ini orang kecil, aku orang susah, aku gak bisa berbuat yang besar karena aku orang kecil, saudara. Ya. Waktu dia ngomong seperti itu dia menutup ya. Gambar dirinya itu diblok, tidak bisa, tidak sesuatu yang luar biasa bagi hidupnya dia. Tapi kalau kita mau terjadi sesuatu yang luar biasa, ubah dulu citra diri. Waktu Tuhan datang pada Gideon lagi bersembunyi, Tuhan bilang, hai pahlawan yang gagah perkasa. Di dalam bahasa asli dia katakan bahwa, hai pahlawan yang berani yang tidak pernah takut. Haleluya. Dalam bahasa asli seperti itu. Hai pahlawan yang berani tanpa rasa takut. Wow. Gideon lagi ketakutan. Tapi arsitektur dalam dirinya sebenarnya Tuhan siapkan. Dia gak punya ketakutan seperti waktu malaikat Tuhan ngomong kepada dia itu bangkit arsiteknya itu. Dia bangkit dan dia melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupannya, saudaraku. Kalau tidak dia akan tinggal sebagai Gideon yang tidak bisa buat apa-apa, saudara. 12 orang mengintai Kanaan, 10 orang ya melihat diri mereka sebagai belalang kalau saudara baca. Gambar dirinya adalah gambar diri apa? Belalang. Waktu melihat orang enak raksasa, mereka belalang yang diinjek mati, saudara. Ya. Kita berdoa, memang COVID ada, tapi kita percaya ada raksasa rohani dari Tuhan ada dalam diri kita. Haleluya, saudaraku. Ya, kita harus punya iman. Ya, kita harus punya iman. Kita harus punya gambaran yang benar, saudaraku. Ya walaupun kita hati-hati, ya, tapi kita harus punya gambaran yang benar sehingga kita tidak kalahkan oleh keadaan, saudaraku. Hanya dua orang yang memandang gambar dirinya benar, saudaraku. Gambar dirinya benar gimana? Mereka bilang gini, dalam bahasa Inggris dia bilang, they are like the bread. Kita akan makan mereka. Hanya gambar diri mereka yang benar. Aku manusia, mereka roti. Ya. Yang lain bilang mereka raksasa, aku belalang. Yang dua mengatakan, aku manusia, mereka roti, aku makan mereka. Bukan berarti mereka gak besar, bukan. Tetapi karena janji Tuhan, aku pasti bisa menang atas mereka. Yang percaya katakan amin. Gambar diri, saudaraku. Our image, self image. Ya, sangat penting. Ya, self image kita, saudaraku. Orang ketemu dengan orang lain, orang tahu gambar dirinya bagus atau enggak.
Ya, kita sedang belajar, saya juga tetap diubahkan. Ya, ya waktu orang berbicara, orang tahu ya, gambar dirinya. Ya, tetapi mari kita belajar, saudaraku, gambar diri kita. Ya, kita tahu contoh-contoh ini biar kita makin mantap aja. Ya, kita seperti itu dan kita tahu Daud waktu berhadapan dengan Goliat, saudaraku, Goliat itu 3 kali lebih besar daripada Daud. 3 kali, saudaraku. Tapi gambar diri Daud benar, ya. Gambar diri Daud tuh dia bukan lihat dirinya dengan cara manusia dilihat dan caranya Tuhan, ya, pada dirinya. Dia bilang gini, aku akan bunuh kamu, akan menyerahkan kamu, ya, kepada burung-burung katanya. Aku bunuh kamu katanya. Dan itu luar biasa sekali. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi, yang A tadi adalah pola pikir yang benar, yang kedua, yang B adalah apa tadi? Gambar diri yang benar, yang ketiga, yang C adalah mengerti kuasa dari pikiran dan kata-kata yang benar. Ya, mengerti, pikiran kita seperti komputer raksasa, ya, yang memprogram segalanya, saudaraku. Segala dimasukkan ke dalam otak kita. Kita pilih yang mana yang baik atau tidak. Kita yang memilih, saudaraku. Ya. Dan kata-kata kita adalah kata-kata yang, maaf kata, perhatikan baik-baik, sulit dicabut kembali. Saudara perhatikan waktu Esau dan Yakub, ya, Yakub menipu Ishak, ya, Yakub menipu ayahnya, ya, bahwa dia adalah Esau dan dia dapat berkat. Kemudian setelah itu Esau datang kepada Yakub, pada Ishak ayahnya minta berkat. Bapaknya bilang gimana? Kata-kataku nggak bisa dibatalkan, betul nggak? Gak bisa dibatalkan kata-kataku. Berkat sudah tak berkati gak bisa dibatalkan. Ya. Dia tetap yang terberkati. Saudara. Orang tua saya katakan hati-hati ngomong untuk anakmu. Kata-kata saudara bisa gak bisa dibatalkan. Memang tapi saya percaya bahwa ya, di dalam perjanjian baru, ya di dalam anugerah Tuhan, ya waktu kita bertobat, saya percaya kita bisa ini memulihkan. Tapi tetap kita harus hati-hati, ya, dan kata-kata kita. Termasuk waktu kita ngomong diri kita. Kalau kita ngomong kita sial tiap hari, saya berbahaya kita bisa mengalami kesialan tiap hari. Tapi kalau kita mengatakan, aku beruntung, haleluya, aku mujur bersama Tuhan, maka kita akan menuai apa yang kita katanya. Percaya kata amin. Ya, jadi A adalah ubah pola pikir, yang B adalah kita ubah gambar diri, yang C adalah mengerti kuasa pikiran dan kata-kata. Ucapkan kata-kata setiap kali saudara bangun. Ucapkan hari ini aku percaya Tuhan menyertaiku. Apa yang aku kerjakan pasti berhasil dan Tuhan dimuliakan. Haleluya. Yang saya sampaikan biarlah kita diubahkan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Tapi kalau ada sesuatu yang ada dalam diri saudara yang gak benar. Ada di diri saudara. Kalau saudara berdosa mungkin ada sesuatu yang missing dalam hidup saudara. Biar Tuhan pulihkan saudara. Mari kita akan berdoa. Mari tim musik silakan. Saya tidak tahu keadaan saudara. Tapi Tuhan tahu, Roh Kudus tahu. Saya tidak tahu kalau ada saudara yang menangis dalam hidup saudara pada hari-hari ini. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu saudara. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami kegagalan, mengalami kesedihan begitu luar biasa. Tuhan yang tahu hidup saudara. Tapi yang saya tahu, Tuhan mau memulihkan saudara dan saya. Menjadikan engkau baru dan arsitektur yang baru dan luar biasa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu. Saudara datang kepada Tuhan yang berjuang. Bagaimana keadaanmu pada hari-hari ini saudara? Tersembunyi. Mungkin engkau merindukan suatu kehidupan yang Tuhan berkati, Tuhan pimpin.
Tapi saudara tahu ada penghalang dalam pola pikir saudara. Izinkan kuasa Tuhan, anugerah Tuhan menerabas saudara, memulihkan engkau dalam hidupmu. Tuhan punya rencana indah bagi saudara dan saya. Atau saudara jauh dalam dosa, dalam hal yang Tuhan mau pulihkan, izinkan kasih Tuhan, anugerah Tuhan memulihkan engkau di tempat engkau berada. Tersembunyi bagi, datang pada Tuhan, nyanyikan lagu ini. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah. Datang sembah Tuhan saudaraku, katakan Tuhan, aku percaya kebaikan-Mu yang luar biasa. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita nyanyikan sebelum kita masuk perjamuan. Jamah Tuhan, jamah setiap pribadi. Saudara tahu bahwa ada yang kurang dalam hidup saudara, taruh tangan kanan di dada saudara. Jamah Tuhan, minta jamahan Tuhan di dalam nama Yesus. Jamah umat-Mu Tuhan. Perbaiki setiap hal yang kurang, hal-hal yang salah. Jamah, pulihkan di dalam nama Yesus. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Biar umat-Mu dibebaskan, umat-Mu dipulihkan Tuhan. Bagi-Mu aku lihat kebaikan-Mu tak pernah habis. Biarlah otoritas yang baru ada pada gereja-Mu. Arsitekturnya diubahkan di dalam nama Yesus. Akhirnya Kau dapati aku tetap kulihat. Yang tak habis. Mari saudara, tersiapkan roti dan anggur. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi katakan, tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yes Lord, jamah setiap pribadi, jamah Tuhan. Biar pagi ini adalah titik perubahan yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Kami mengerti arsitektur yang baru, kami diubahkan Tuhan, kami dipulihkan, kami mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau punya rencana yang indah bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, biar kami dibebaskan oleh Engkau, kebenaran yang membebaskan hidup kami. Terima kasih. Mari Bapak sekalian, saudara siapkan roti dan saudara angkat roti tinggi-tinggi. Shikarabasatakarabas. Kita tahu bahwa segala yang kita terima kebaikan Tuhan, karena karya Yesus di kayu salib bagi hidup kita. Dia memberi yang terbaik bagi kita karena Dia mengasihi kita. Dia tidak menahan yang baik dari hidupnya. Diberikan bagi kita karena Dia mengasihi saudara dan saya. Angkat roti tinggi-tinggi kepada Tuhan. Hatimu penuh syukur kepada Allah. Shikarabakarabasyataka. Pandang salibnya. Di atas salibnya tergantung setiap dosa, setiap sakit penyakit, setiap kegagalanmu, setiap kelemahan. Tergantung di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau merasa gagal, pandang kegagalanmu dari salib Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami tahu
Engkau dihancurkan karena kami Tuhan. Engkau jadi miskin supaya kami menjadi kaya ya Tuhan. Engkau menggantikan segala yang salah dari hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih tubuhmu yang sudah dihancurkan bagi kami. Terima kasih atas tubuhmu dipecah-pecahkan bagi kami. Kami bisa ada sampai sekarang karena penebusanmu Tuhan. Kami boleh melayani karena kasih Tuhan bagi hidup kami. Kami ucap syukur. Pagi ini kami mau menerima persoalan tubuhmu Tuhan. Di dalam nama Yesus mari kita makan bersama-sama tubuh Kristus. Haleluya. Rasa anugerah Tuhan sedang mengalir antara kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Setiap tetesan darah-Mu Tuhan membawa pelepasan bagi kami Tuhan. Membawa terobosan bagi kami Tuhan. Apapun keberadaan kami Tuhan, kami tahu darah-Mu begitu berkuasa bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih atas perjanjian yang baru Engkau berikan ya Tuhan. Atas kayu salib bagi kami. Kami hidup bukan dengan kebenaran kami, tapi kebenaran Kristus di kayu salib Tuhan. Kami ucap syukur. Masih setiap tetesan darah-Mu kami ucap syukur. Dan pagi ini Tuhan, kami menerima persetujuan darah Kristus. Di dalam nama Yesus mari kita minum bersama-sama darah Kristus. Kira letakkan Shikarada barat cangkir saudara, angkat tangan sembah dia. Shidara baka syadara baka ya sandara baka ya, rasakan hadiratnya. Di rumah-rumah rasakan kehadiran Tuhan. Shindara baka ya syanana manana manana mana makura basutura basyadada. Apapun masalahmu datang kepada Tuhan pagi ini. Shindara badara baka ya syanana nanana. Datang pada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus yang menguatkan kami. Yang menguatkan kami dan membuat kami semakin berpengharapan kepada Yesus. Ajar kami dalam setiap kehidupan kami memandang kepada salib Kristus. Salib yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Firman Tuhan sangat luar biasa. Kembali merefresh kita, kembali mengingatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan memberi persembahan. Saya beri waktu untuk mempersiapkan persembahan. Nah, sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Tari. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan atas berkat Tuhan yang Kau limpahkan Tuhan bagi kami Tuhan. Hari ini Tuhan, bahkan seminggu ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan Tuhan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan.
Biarlah Tuhan setiap yang kami berikan Bapa, biarlah itu Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini boleh maju ke depan untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah dapat mentransfer persembahan ke rekening Ibu Christian Agustin. Kemudian boleh kirim pesan kepada saya. Kalau sudah transfer atau mau memberikan janji iman juga boleh di WA kepada saya. Terima kasih, puji nama Tuhan. Ibadah kita akan segera berakhir. Sudah berada di penghujung, tetapi kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Tiap langkahku diatur oleh Shalom Jemaat Eklesia, saya Kezia dari Komsel Pelajar. Nah, meskipun ada pandemi corona dan kita tidak dapat bertemu secara langsung, namun kami Komsel Pelajar tetap selalu bersemangat dalam Komsel dan kami tetap selalu rajin Komsel. Mengapa? Karena dengan Komsel kami dapat dikuatkan dalam iman, semakin berkembang dan bertumbuh di dalamnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengumuman sepekan. Yang pertama untuk Komsel Pasutri, hari Rabu 9 September jam 7 malam. 2. Komsel Prakarsa, hari Senin 7 September jam 7 malam. 3. Komsel Mahasiswa, hari Kamis 10 September jam 7 malam. Jangan lupa, untuk pelajar ada komselnya juga loh. Hari Sabtu 12 September jam 4 sore via Zoom. Terakhir ada doa struktur dan PKS hari Jumat 11 September jam setengah 7 malam. Semua dilakukan via Zoom ya. Selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga dapat selalu diberkati Tuhan dan dapat bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Wish you all the best. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. dipegangnya kunci kota Allahku. Saya ingin memulai dengan pernyataan ini, krisis adalah saatnya penuaian. Yohanes 4 ayat 35 mengatakan, bukankah kau mengatakan masih 4 bulan baru datang penuaian? Lihatlah, aku berkata kepadamu, ini adalah Yesus yang berbicara. Aku berkata kepadamu, angkatlah matamu sekarang dan lihatlah ladang karena sudah matang untuk dituai. Angkat matamu. Apa yang harus Anda lihat atau apa yang Tuhan ingin kita lihat tidak dapat dilihat hanya dengan melihat struktur bumi. Ini adalah waktu persepsi, waktu untuk mengangkat mata, waktu untuk melihat melampaui logika bumi, waktu untuk menatap alam iman. Ini adalah waktu untuk menyatakan dan bibir kita sendiri hal-hal yang dari Allah, karena ladang sudah matang untuk dituai. Ini adalah hari-hari ketika Anda tidak dapat melihat ke dalam sistem bumi dan melihat kebenaran. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya akan bawa Anda kepada apa yang Tuhan benar-benar ingin Anda lihat. Tidak ada logika yang bisa membuat kita bersukacita di tengah kesedihan manusia. Tidak ada logika yang bisa memberi kita harapan saat segalanya berantakan. Tidak ada logika yang memberitahu kita bahwa kita berada di jalan raya menuju finish ketika tampak segala sesuatu di sekitar kita retak. Angkat matamu. Jadi mari kita jadikan saat mata kita terangkat melihat ke masa depan. Itu dalam tentang Tuhan, menatap masa depan dan membuka persepsi manusiawi kita terhadap apa yang Tuhan coba katakan kepada kita. Dan itulah yang saya inginkan. Izinkan saya berbagi dengan sedikit persepsi yang menurut dari Tuhan. Saya menyebutnya the sequence. Ini adalah 5 blok arsitektural besar dari aktivitas yang saya lihat di masa depan. Saya dapat melihatnya seperti rantai hal-hal yang mengarah ke masa depan selama beberapa tahun kongres ke depan. Dan memberikan desain strategis atau rencana untuk pergerakan kongres ke masa depan. Dan semuanya disusun satu persatu. Jadi saya menyebutnya the sequence dan saya sedang berbicara dengan Tuhan tentang itu pada saat ini.
Izinkan saya memberi gambaran tentang apa itu the sequence. Pertama-tama, firman dari Tuhan adalah persiapkan dan berdayakan orang kudus. Siapkan berdayakan para orang kudus untuk berdiri di samping dan untuk mengambil alih kepemilikan kongres yang sedang berlangsung sekarang di transformasi imperatif. Transformasi imperatif seperti yang saya bicarakan hari ini, saat ini, telah sampai pada orang kudus dan kami memiliki laporan tentang transformasi yang masif, langsung, dan ajaib. Para orang kudus tidak pernah tahu entah bagaimana orang kudus belum pernah melihat kongres seperti yang mereka lihat sekarang. Para orang kudus berkembang itu datang berdiri di sampingnya. Mereka mulai percaya tidak yang bergerak tanpa orang kudus. Ada persiapan dan pemberdayaan besar-besaran yang terjadi tentang orang kudus sekarang. Dan saya ingin kita menyadari dan berdoa untuk itu. Itu adalah suatu blok besar dari tuntunan Tuhan dan itu berlangsung di tengah kongres. Blok besar yang kedua yang saya lihat adalah lengkapi arsitektur gereja. Lengkapi arsitektur gereja untuk kedewasaan orang kudus yang cepat dengan menanamkan di dalamnya arsitektur fondasi dan itu masih akan datang. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun, sekitar bulan Oktober, kita harus mulai menerapkan arsitektur fondasi ke dalam jantung gereja. Mungkin bahkan sebelum itu, tetapi gereja sedang dipersiapkan. Para penelitian telah dibawa bersama. Kongres telah dikurangi dari yang tidak layak. Orang kudus diberdayakan dan sekarang hati setiap orang terbuka untuk menerima struktur yang akan membawa kedewasaan dan fungsionalitas ke dalam semua gereja. Jadi itulah blok yang kedua yang saya lihat, lengkapi arsitektur gereja untuk mendidik kedewasaan para orang kudus yang cepat dengan menanamkan ke dalam arsitektur dasar orang kudus dan itu masih akan datang. Jadi blok nomor 1 sedang berlangsung sekarang, blok nomor 2 belum datang. Blok nomor 3 ada di luar sana di masa depan dan firman dari Tuhan adalah menyebabkan gemuruh keluar dari komunitas kerajaan ke kekacauan Babel sehingga panggilan Tuhan akan pulang. Menyebabkan suara gemuruh dan kita harus menjelaskan apa suara gemuruh itu untuk pergi ke kekacauan Babel sehingga panggilan Tuhan akan pulang. Itu adalah jangkauan besar-besaran dan istilah yang saya gunakan pada saat ini yang mungkin berubah adalah penginjilan kerasulan dan itu dimulai pada awal 2021 sebuah gemuruh mengalir dari komunitas kerajaan ke dalam bangunan Babilonia dan ketika saya mendengar itu menyebabkan raungan keluar. Itu hampir seperti Tuhan sedang mengencangkan sesuatu dan membangun intensitas energi sehingga meledak keluar dari gereja. Dan saya pikir intensitas energi sedang dibangun saat ini di tengah transformasi imperatif ini sepanjang tahun 2020 menimbulkan suara gemuruh. Blok nomor 4, ketuk dan terus ketuk di akhir perjalanan. Untuk transportasi turun dari surga dan kami akan mengetuk itu tumpang tindih. Kami akan melakukannya tahun ini. Kita akan terus melakukan itu. Kita akan mengetuk dan terus mengetuk seruan yang konsisten dan terus menerus yang muncul ke surga dari para orang kudus yang terangi dan penuh cahaya. Ketuk dan terus ketuk untuk transportasi untuk turun dari surga agar Tuhan membawa kita pulang. Dan blok nomor 5 adalah yang sangat saya sukai. Setidaknya hidup itu di akhir dalam visualisasi saya. Ini seperti berada tepat di ujung aliran panjang arsitektur ilahi yang mengalir ke masa depan. Dan blok nomor 5 adalah kembali bekerja. Kembali bekerja kali ini di alam atas dalam membangun tujuan ilahi Allah yang tak pernah berakhir selamanya dan selamanya dan selamanya. Jadi saya menyebutnya itu sequence atau urutan dan aku melihat ke depan. Inilah yang saya lihat. Saya membagikannya dengan Anda agar itu akan berkembang dan tumbuh dan mengkristal menjadi arsitektur ilahi yang jelas untuk seluruh kongres di masa depan. Blok 1, persiapkan budaya orang kudus. Blok 2, lengkapi arsitektur gereja. Blok 3, menyebabkan raungan keluar dari komunitas kerajaan dalam struktur Babilonia. Panggil mereka pulang. Blok 4, ketuk dan jangan berhenti mengetuk sampai dia datang. Blok 5, kembali bekerja dan lakukan semua yang Tuhan inginkan.
Sebelum kita menerima doa berkat dan sebelum kita berdoa syafaat, mari kita angkat satu pujian. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu dan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya inilah nyanyian nubuatan bagi kami Tuhan. Akan mengembang ke kanan ke kiri Tuhan. Kami perluas daerah kami ya Tuhan. Kami pribadi, secara keluarga, secara jemaat akan diperluas di dalam nama Yesus Tuhan. Mengembang bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang kami kerjakan boleh berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kau mengubah kami, Kau mengubah arsitektur kami menjadi baru ya Tuhan, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan otoritas yang luar biasa ada pada hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa biarlah Engkau terus melawat gereja-Mu eklesia Tuhan. Setiap pribadi Tuhan. Apapun keberadaan setiap pribadi Tuhan yang bekerja dan luar biasa. Engkau menjumpai setiap pribadi jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka boleh mengalami pertemuan dengan Engkau dan kami percaya pertemuan dengan Engkau akan mengubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur padamu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami juga Indonesia. Biar Tuhan menjamah bangsa kami Tuhan dalam keadaan yang tidak mudah pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang mengalir bagi bangsa kami Tuhan. Pertolongan bagi pemerintah kami, bagi Pak Presiden Jokowi Tuhan dan Wakil Presiden, menteri-menteri Tuhan, kepala daerah tingkat 1, tingkat 2. Biarlah hikmat Tuhan mengalir Tuhan bagi bangsa kami. Jagain bangsa kami ya Tuhan. Sehingga bangsa kami tidak dihancurkan oleh apa yang sedang terjadi ya Tuhan. Biar Engkau berikan pemulihan ekonomi juga bagi bangsa kami Tuhan. Pertolongan-Mu juga setiap vaksin yang sudah dikembangkan boleh berjalan lancar ya Tuhan. Berkati juga kota kami, kota Malang. Kami menjadi orang-orang yang mendoakan kota kami Tuhan. Biar Engkau berkati kota kami karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami ya Tuhan. Berkati Pak Wali Kota dan seluruh jajarannya di dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah Tuhan mengalir bagi dia ya Tuhan. Engkau memimpin dia Tuhan, dan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sungguh mengucap syukur Kau selalu menjadikan kami baru dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan sebelum kami selesai Tuhan ibadah ini, kami mau terima berkat dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hati pada Tuhan, angkat tangan pada Tuhan, terima berkat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bahasa karya yang luar biasa dikuasai bagi kami, berkat dan kasih dan kebaikan-Mu. Kami terima berkat-Mu itu, berkat daripada Allah Bapa yang mengasihi kami dan kasih karunia dari Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah turun menebus dosa kami, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami Tuhan pada saat ini Tuhan, memberikan kuasa pada kami, urapan pada kami dalam kehidupan kami tidak sendiri dari sekarang sampai Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Saya banyak sudah diberkati, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah yang luar biasa. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Oh, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Itu ibadah yang luar biasa yang Tuhan berkati. Kami berterima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Terus doakan kami biar yang terbaik bisa kita berikan bagi kemuliaan Tuhan. Kami menantikan saya bergabung lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.